Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Orange Dan. Kali ini kita mau bahas tentang mental health. Betul. Dan kita udah ngundang dua orang apa nih? Dua wanita hebat lah. Dua ya. wanita hebat. Iya. Ya, kita kenalin SD, apa namanya? Esti Setiani. Esti Setiani dari Dari tadi. tadi. Dari Satu kemarin, lagi dari Dari kemarin. dari Depok. Iya. Dua Depok ini, Pak. Hah? Dua Depok. Kita dua Oke. Depok. Iya. Satu lagi namanya Robby. Robi. Robby aja. Ada Wia panjangannya. Iya. Kayaknya Robi. Iya. Oke. Mas Robi. Sama nih mereka. Panggilnya Robby ya? Tim Depok ini, Pak. Oke, gini. Jadi mental health itu kan sebenarnya diperingati tanggal 10 Oktober. Ya. 10 Oktober itu di dunia gitu ya. Peringatan di dunia. Nah, terus sebenarnya di Indonesia sendiri banyak yang menjadi masalah untuk mental health gitu ya. Bahkan di Asia sendiri kalau ngelihat dari ini ya data, Cina itu menduduki angka 70% kejadian mental health di dunia pendidikan. 70%. Oke. Terus di Singapura itu 58%, India 53%, Malaysia itu 33%, terus Pakistan 26%, sama Jepang 17%, dan yang uniknya di Indonesia Nggak ada ya, Pak? ada. Pokoknya lu riset dulu dong. Oh iya. Ini hasil survei dari UGM sebenarnya, UGM. Terus dia itu tahun 2022 dia surveinya. 3 kesimpulannya, 1 dari 3 orang itu mengalami mental health. Ya. Artinya 30% gitu ya. Itu kan udah parah banget. Nah, tapi ini di dunia pendidikan gitu kan. Nah, menurut siapa dulu nih? Mbak Esti deh. Mbak Esti, ada pengalaman nggak, entah anak atau saudara gitu ya, atau tetangga gitu yang ngalamin mental health si anaknya di sekolah gitu? Ada nggak? Ada sih. Ada ya? Nah, Di sekolah anak saya ya. Anak sekarang sih mungkin lebih banyak kan ke circle ya. Gitu. Kadang ada yang ditemenin, ada yang nggak, entah dari sisi apa. Mungkin dari fisik, kadang gitu kan. Mungkin dari cara penampilan. Gitu. Berkelompok berarti ya. Kadang lihat juga status sosial mereka juga. Kadang itu sih kalau saya perhatiin sih. Kadang juga dari ibu-ibunya juga kalau saya perhatiin di sekolah-sekolah pengaruh juga. kenapa Gitu. tuh? Maksudnya? Karena ibunya juga ngeliatnya juga pertemanannya, Pak. Oh, gitu. Anak-anaknya itu ikut juga. Jadi ibunya berkelompok, anaknya ikut. Kalau saya perhatiin sih, kalau saya suka antar jemput anak ya. Gitu. Kalau saya perhatiin sih. Ya artinya dengan begitu si anak juga ikut-ikutan bikin Betul. circle sendiri Betul, gitu. Sendiri. Bahkan kalau dilihat dari orang tuanya juga. Gitu. Kalau kita kan ngantor udah berangkat kerja. Cuma kalau lagi kita cuti, saya duduk itu saya perhatiin sih, ibunya aja mereka udah berkelompok gitu. Jadi anaknya pun kayaknya ikut ke situ. Gitu. Kalau saya netral aja sih kalau saya lihat. Ya. Gitu. Kalau saya perhatiin. Kalau sekarang nih mungkin kalau zaman dulu kan kita orang tua nggak pernah ikut antar anak sekolah ya. Anak kita berangkat sendiri, dulu kita berangkat sendiri nggak pernah orang tua ikut-ikutan. Ya. Kalau sekarang kalau saya perhatiin dari SD itu orang tua nongkrong dari pagi sampai pulang, itu kan bikin circle sendiri, kelompok-kelompok di situ, geng-gengan gitu. Kalau saya perhatiin sih sekarang. Mama Tapi maksudnya ke anaknya kan mereka ikut-ikutan ya bikin circle gitu. Terus circle-nya yang dibentuk ini good or bad gitu? Iya. Iya, maksudnya jadi orang yang circle yang baik apa yang jeleknya nih? Ya, kalau saya sih pasti ya jeleknya sih pasti. Yang Pak. jeleknya? Jeleknya. Kenapa tuh jeleknya? Ya kadang ibu-ibunya juga punya geng sendiri, anak-anak itu ya yang nggak punya ibunya, nggak punya kayak anak saya nih, saya nggak pernah ikut bergaul di situ. Ya temennya ya yang kayak
ibunya nggak yang pernah ibunya nggak kumpul. pernah ikut. Oh, Gitu. jadi bener-bener berpola pada circle si ibunya gitu. Betul. Ibunya itu anaknya ya ibu-ibunya itu gitu kayak kan. ada arisan, ibunya ikut arisan, anaknya diajak. Pasti Nah. anaknya ikut kelompok ibunya ini nih. Gitu. Oh. Kalau Terus- saya perhatiin sih, anak saya kadang suka nanya sih, Ah. udah nggak ikut arisan sama ini gitu kan? Kenapa emang? Ya temen aku pada ikut arisan di sana gitu. Oh. Ya bunda kan kerja. Si anaknya. Anak saya, Enggak, maksudnya yang ikut arisan anak. anak-anaknya. Ya sama Anak ibunya. maksudnya anaknya Ya, ikut arisan ibunya, juga. ikutnya arisannya banyak di kafe mana gitu. Oh. Ibunya kan. arisan tapi Iya, anaknya anaknya ikut cara Iya. pertemuan arisan. Iya, ya kali masa anaknya ikutan arisan. Itu kan secara tidak langsung kan. Iya. Gitu. Jadi karena mereka ada kelompok arisan, anak-anaknya pun sering bertemu. Sering Jadinya bertemu. circle mereka ya itu Itu aja. aja, betul. Gitu, Ah. Pak. Tapi maksudnya udah menunjukkan keburukan yang gejala buruknya nggak gitu? Artinya timbul mental health-nya udah mulai kelihatan nggak gitu? Ya kelihatan, anak saya yang tadinya deket sama si A gitu kan, Agak minder. agak minder karena si A itu Hmm. ternyata ibunya ikut kelompok ini nih, Oh. nggak ikut, anak saya nggak ikut, Mm-mm. karena kan kalau hari kerja pasti kita nggak ikut kan. Ya, Kadang makanya anaknya- tadi ada pertanyaan anaknya ke Bu Esti Iya. kan, Hmm. kok Bunda nggak ikut arisan Hmm. ini Iya. gitu. Ya kan, Bunda Mungkin nggak- karena dia mau gabung, tapi karena ibunya Ibunya nggak nggak ikut, ikut, jadi nggak bisa masuk. Dia nggak bisa masuk. Iya. Nggak bisa masuk apa nggak boleh masuk apa? Dia jadi cuma Iya, minder dia jadi doang. minder aja. Oh, minder jadi karena doang. ibunya nggak ikut, dia jadi nggak mau ikut, nggak ada bundanya gitu kan. Tapi anaknya Bu Esti dalam pergaulan sehari di sekolah, dia ngerasa kayak minder atau biasa aja? Iya, ini pergaulan sama temennya itu aja. Oh itu tuh aja. Cuma 1-2 orang aja yang emang ya sama lah. Iya, gitu. betul. Hmm. Ini kayak gitu. Biasa sih juga menguatkan anak saya nih. Hmm. Ya nggak apa-apa gitu kan. Hmm. Karena kan ibunya bekerja ya. Iya. Tapi anaknya Mbak sih itu apa? Emang orangnya maksudnya pendiam apa? Iya, waktunya pendiam. Betul pendiam. Kebetulan pendiam Oh, juga. oke. Gitu. Kebetulan pendiam. Hmm. Lebih banyak kan aktivitas pendingan sendiri sih memang sih. Itu ya introvert lah gitu. Ya. Nah itu. Nah, itu jadi bahasan lagi tuh introvert. Apa ujung Itu kalimat apa? itu soalnya. Iya. Betul. Ke Mbak Robi, ada punya pengalaman nggak nih? Sendiri, akah atau anaknya atau Kalau tetangga saya sih lebih mental health yang sehat ya. yang sehat? Ah. Bukan maksud yang mental health yang drop gitu. Sampai ke kalau ini sih ke anak keluarga Mm-mm, saya. mm-mm, keluarga saya. Kalau dia soalnya hobi pumping sama anak sekolahnya. Iya, Iya. iya, karena tuh kayak gini, kalau kebetulan kalau saya kerja, kebetulan suami saya kerja di rumah. Hmm. Jadi tuh parentingnya lebih baik ayah. Hmm. Dan kebetulan anak saya laki-laki. Hmm. Jadi lebih, karena kan ayah tuh jadi kan anak laki tuh lebih sama ayah ya. Jadi kayak karakternya jadi emang dia jadi pilih sehat aja karena ikut ayahnya ngebangun jadi kayak laki itu kayak gimana, terus dia mandiri. Jadi dari awal tuh mereka udah mandiri gitu. Ya. Walaupun ibunya kerja Hmm. pagi berangkat pulang malam gitu kan, jadi gantung. Tapi Kan ayahnya di rumah. mereka tuh lebih namanya olahraga, namanya bikin desain segala macam tuh, jadi mental dia tuh kayak karena ayahnya ada di rumah lebih dampingin, jadi kayak lebih ini aja, Lebih kuat ya. kuat gitu. Maksudnya nggak mentalnya tuh oh gue tuh laki-laki, jadi nggak terpengaruh Ya. sama lingkungan luar ya. Tapi ada juga sih pengalaman buruknya mungkin ke temennya mungkin. Kalau kemarin sih kayak saya juga ada temen, ternyata teman anak tuh mungkin pengaruh ke lingkup, padahal sekolah Islam juga ya. Ada kasus bullying juga. Oh, ada juga. Ya, jadi nggak menutup kemungkinan di mana-mana pasti ada lah ya. Itu mungkin karena lingkungannya nggak tahu, karena mungkin dari gadget kali ya, karena ngeliat game Game kekerasan. game kekerasan, jadi ini kayak Nah, kita itu. menimpa ke teman dekatnya anak saya. Iya, iya. Di kena bullying dari si kakak kelas, tapi beda satu sekolah, cuma satu IT, satu madrasah gitu kan. Jadi, nah itu tuh kayak ngerasa jagoan ya, mungkin jadi tempat kena bullying aja sih. Itu kan termasuk mental health yang gak bagus juga ya buat anak. Game dari situ jadi nimbulin apa tuh kearoganan ya, buat tuh anak jadi merasa so powerful sama. Oke. Tapi berarti kan dia memberikan pengaruh baik dong kalau gitu ya. Kan siapa? tadi ya anaknya. Anak saya ke temennya atau kalau temennya ya jadi kita teman jadi kayak temennya tuh jadi kalau kita ngumpulin kan kebetulan teman-teman anak saya tuh lebih hobi ke olahraga. Gamenya pun kadang-kadang kalaupun juga sering
ada game juga. Tapi kalau tiap kumpul tuh kita lebih banyak kan teman-teman itu olahraga yang sepeda, yang olahraga laki-laki lah. Terus juga karena kan kita juga sering camping ya, jadi banyak ke alam gitu. Jadi jarang yang namanya anak saya tuh jarang sekali ikut-ikutan yang kayak tawuran, maksudnya yang alat yang sekarang anak inilah lakuin gitu kayak kasar berantem dan segala macam itu sih juga ngebully temennya gitu ya. Kan lagi itu tren banget di sekolah. Iya kan tuh. anaknya Bobby laki jadi lebih ini kali ya. Karena kita kan perempuan perasa Pak. Iya, beda. Ya sama. Iya. So, anak saya juga gitu. Kalau di rumah itu cerewetnya bukan main gitu kan. Tapi begitu ketemu sama temennya diem aja gitu. Dua anak perempuan saya begitu. Laki-laki juga ternyata begitu juga gitu, pendiam juga gitu. Iya, malah laki-laki itu di rumah diem, di sekolah apalagi. Gitu. Tapi yang benernya sih yang bagusnya ya Pak, diem di rumah, di luar cerewet. Iya. Bener nggak? Nih lu mau nanya? Nih lu mau nanya apa gue mau nanya ke lu nih? Lu kan anak lu kan troublemaker nih, Met. Tapi kalau anak saya enggak sih, di dalam kalau ada saya diam, tapi kalau nggak ada saya rame gitu. Takut. Karena Takut mamanya dibully mamanya. Iya. Jangan-jangan di rumah didampingin ayahnya, ibunya nggak ada kerja, bagus deh mamanya kerja. takut ya itu karena kalau mamanya bebas, apalagi kan bebas kan biasanya. Mau ngakuin apa aja silakan. Kalau perempuan jangan banyakan awas, jangan gitu. Kalau ibu kan lebih yang awas jangan gini gitu. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Sebenarnya kan mempengaruhi anak kan, biasakan psikologisnya anak kan. Makanya saya juga ya udahlah, nggak mau terlalu banyak ribut, maksudnya. Tapi sekali yang marah ya jeger juga. Iya. Menyeramkan. Jeger ke parenting sebelahnya lagi. Iya. Begitu. Jadi sebenarnya ada orang tua di rumah seperti kayak suaminya Bu Robi kan kerjanya bisa dari rumah. Misalnya anak-anak sama teman-teman sekolahnya datang main ke rumah, orang tua tuh ayahnya masih bisa monitor mereka melakukan apa gitu. Sebenarnya sih cari suami yang kerja dari rumah aja kali. Udah telat ya. Lu mau nanya. Lu mau cari solusi malah jadi aneh Udah kan. telat ya Pak, oh my god. Hari ini deh. Gitu sih, kadang-kadang mental juga bisa terbentuk Dari gitu, keluarga. dari rumah ya, Dari keluarga. Iya, sendiri. iya benar. Setuju nggak Pak? Betul. Oh iya. Ya memang harus dari keluarga gitu ya. Hmm. Nah, ini sebenarnya kaitannya sama tema yang satu lagi nih. Oh iya. Wanita karir. Tadinya kita mau bahas Banyak padahal kan disuruh pilihan. Iya. Sebetulnya mau dibahas Kayaknya dua. gitu. Banyak ya ngeling nih Pak. Iya, gitu. Karena betul. istri saya juga kerja guru apalagi. Dan dia lebih fokus kalau guru ternyata gue pikir punya waktu untuk keluarga lah ya gitu. Gue pikir tadinya ya udahlah kerja jadi guru aja tadinya di pabrik gitu. Cuman dia ada ya nggak suka lah pengen jadi guru ya udah gitu. Tapi ternyata fokusnya lebih Ke anak orang lain. anak lain itu kan jadi masalah ya Betul, gitu ya. betul. Kita ini juga ya tahu sendiri kan kerjaan di kerjaan kadang suka nuntut banyak perhatian juga gitu kan. Walhasil korbannya anak-anak yang seharusnya ya itu tadi harusnya bisa kita didik terus bisa ekstrovert gitu tapi akhirnya jadi introvert. Nah, introvert ekstrovert itu bukan genetis ya. Sepakat kan? Iya betul. Sepakat kan? Benar. Bukan genetis loh. Itu Karena lingkungan. Lingkungan. Gitu. Benar. Karena orang yang tadinya introvert bisa jadi ekstrovert kalau dilatih gitu kan. Kayak gue sebenarnya introvert. Iya. Iya. Sekarang juga. Sampai sekarang enggak deh. Salah ya. Kalau orang introvert nggak mungkin buat podcast. Oh, Iya. gitu. Benar. Ya, Ya, karena artinya masih bisa dirubah ya. Masih bisa dirubah. Tinggal gimana kita lingkungannya membiasakan. memberikan perhatian lebih gitu ke dia gitu kan. Ya kan? Iya. Gitu ya. Gitu gak sih? Iya. Gitu. Ya, gitu sih. Bener kan? Betul ya. Karena kan dari keluarga saya orang diem semua. Nah, Suami Jadi ke juga- bawah ya. iya. Suami pendiam, saya Kalau juga pendiam. arisan ngocok keluar. Udah kalau kita kan hore gitu ya. Kalau gue sih Begitu kocok.
Dia pulang salim gitu. Mending kan tetangga sebelah tuh rame-rame nggak ada suaranya. Padahal lagi arisan ya, sudah nyapu. Itu nggak perlu izin keramaian kayak gitu. Nggak perlu Pak RT, Nggak perlu izin karena- keramaian gitu. Iya. Kita bukan orang yang suka berdebat juga memang karena Iya, kita iya. karena kita dia ngikut juga ya pasrah aja enggak ya udah enggak kalau dia kan enggak wah terus gitu kalau kita nggak ada oh ya udah gitu Kalau bisa lempar meja Bu Robi ya. Ya Kalau dari gebrak, lempar. ketegasan dalam rumah tangga itu kadang perlu gitu, Iya, untuk betul. meluruskan kalau misalkan dia agak belok ya kan harus dilurusin. Nah, itu Betul. supaya orang nggak liar banget kan gitu kan. Ya benar Memang yang harus perlu sih, benar. gitu. Nah, balik lagi ke mental health itu kan di dunia pendidikan. Masih di dunia pendidikan sih. Yang jelek dan ngeri. Nah, data dari sebentar. Lu agak ini nyontek aja sama gua. Iya. udah gua kasih ke Bukan Beton masih dong. nyontek aja. Saya kan follow up narasumber. Gitu, narasumbernya udah betul paksa terus. Iya. Nah, ini 2023 KPAI itu mengukur lah ya, melakukan survei dan ternyata 3.800 kasus perundungan sepanjang 2023 terjadi, hampir separuhnya terjadi di pendidikan, dunia pendidikan. 3.800 gede loh ini, banyak gitu. Nah, kita kan banyak juga ya di TV ada berita yang sekarang di sekolah B itu gitu ya. Itu udah 2 kali kejadian gitu kan. Terus ya di tempat lain juga gitu. Mungkin di sekolah anak kita jangan-jangan begitu juga kan gitu. Nah, ini kan cukup mengkhawatirkan. Sebagai orang tua, apa sih yang perlu dilakukan gitu ya? Supaya anak kita nggak jadi korban bully, minimal gitu. Kan kita tahu nih mungkin ya anak-anak kita ada yang introvert gitu, itu kan korban banget kan, Iya. target banget gitu kan. Pasti. Apalagi bagi circle yang mamanya udah caur gitu kan, Iya, yang mau anaknya sosial begitu kita, juga ya. gitu kan. Mamanya Udah sosial lah. kita, anaknya langsung ngerasa status sosialnya lebih tinggi. Iya. Yang pendiam-pendiam itu habis sudah. Target gitu kan. Betul. Nah, ini sebagai orang tua apa sih yang harus dilakukan nih? ya kalau saya sih malah saya sih kita terbuka aja kadang saya nanya di sekolah ngapain ada temannya bagaimana ada yang nakal nggak bandel nggak siapa gitu Terus tapi dia cerita. Soalnya anak gua kalau ditanya tadi belajar apa? Ya biasalah gitu. cerita sih Terus? karena aku sih cerita ada yang nakal si Yang A si B bagus, si C yang bagus gitu. cerita nih Pak, ya kan? Kalau Pernah yang ada cerita- kejadian waktu anakku SD ada anak yang benar-benar luar biasa lah dia cerita sama saya sampai saya pagi-pagi jam 6 saya ketemu kepala sekolahnya saya cerita karena itu buat dampak lingkungan sekelasnya tuh nggak bagus itu sangat di luar Ya tapi nalar lah. yang jadi korban waktu itu siapa? Anak? Bukan? Enggak sih dia bersendirinya sebenarnya sendirinya cuman anak kuliah cuman temennya nggak berani ngomong. Terus Aku cerita. Mbak Esti waktu ke kepala sekolahnya ngajak Mbak Robi nggak? Dia digebrak mejanya. Kan kalau Bu Esti kan diem, yang gebrak Bu Robi. Kalau buat kebaikan semua kan kita harus berani. Iya Kan, dong. berani gitu Iya, kan. iya, Aku betul. berani Iya. cerita. Betul. Cerita. Akhirnya saya pagi-pagi saya WA kepala sekolahnya, saya pengen ketemu, saya cerita di situ. Kayaknya anak itu dikeluarin, Iya. Wah, dikeluarin. dikeluarin. Terus orang tuanya? Anaknya sempat nyari, ada yang ngadu nih, cupu lah gitu. Nyari siapa, aku diem aja, aku pura-pura nggak tahu. Oh, Aku nggak tahu. oh gitu. Itu udah sangat-sangat mengganggu kelas sih. Katanya udah nggak sekali 2 kali. Karena aku ceritakan, udah ini gitu kan. Tapi emang orangnya nakal. Nakal. Cowok, Emang cowok. Iya. Nyambung, saya boleh cerita sedikit kan? Lu host apa guys sih? Iya kan masuk bareng juga. Nyambung tadi omongannya Bu Oh, iya, Esti, iya. sama nih ponakan saya juga. Ponakan Rena. apa? Anak? Ponakan. Oh. Dia sekolah di STM daerah Cikarang lah ya. Dia itu tadinya selalu datang lebih pagi. Gitu, diantar sama mamanya, datang lebih pagi. Sekarang dia nggak mau. Kata mamanya, kenapa? Kok Sore sekarang maunya? Cowok. Kok sekarang Enggak. datangnya mamanya cewek. Oh. Terus sekarang kok mau diantarnya pas jam-jam mau bel gitu. Dia nggak mau cerita. Nggak apa-apa kok mama. Males aja nunggu lama-lama di dalam kelas gitu. Terus akhirnya mamanya itu ngomong,
saya suruh deketin. Kalau saya kan ngobrol sama anaknya kan mungkin dia mau cerita, kalau mamanya nggak mau. Akhirnya saya main ke rumahnya, saya ajak dia ngobrol. Ternyata kalau yang datang pagi-pagi, yang udah di dalam kelas itu didatangin kakak kelas, uang jajannya diambil, bekal makannya diambil, tasnya kelihatan bagus, diambil, ditukar sama tas dia yang jelek. Gitu. Dan dia mengalami itu. Gitu. Ditanya mamanya, tas yang kemarin baru dibeli kemana? Oh iya mah, di rumah teman aku waktu aku belajar ketinggalan. Dan mamanya mulai curiga, kok aneh ya gitu. Kok sekarang dia jadi lebih pendiam. Akhirnya saya tanya dia, ya dia tante tapi jangan bilang mama, katanya gitu. Cerita dia kena uang jajan diambil, topinya diambil gitu. Terus tasnya ditukar, bekal dikasih mamanya diambil. Nah itu dia udah terjadi sampai udah 6 kali. Diambil sama kotak-kotaknya? Semua sama makan, kotak sama makanannya lah Pak. Iya, enggak dibalikin enggak kotaknya? Enggak, diambil semua. Oh, untung, enggak boleh sebut merek. Kalau dibalikin dicuci enggak? Enggak. Nah akhirnya saya laporin lah, saya cerita ke mamanya, tapi jangan marahin anak lu gitu. Akhirnya mereka punya namanya kayak forum orang tua murid sama guru. Dia pas diundang ada rapat, dia bicarakan di situ bahwa di kelas 1 jurusan TKJ ada pemalakan gitu, pemalakan anak-anak yang akhirnya dicek dan itu benar terjadi. Dan pelakunya 3 orang sekarang sudah dikeluarkan dari sekolah. Dan itu anak lu? Bukan, itu ponakan saya. Beli banget. Gitu, ternyata memang di berapa orang yang pelakunya? 3 orang. Betul. Nah akhirnya sekarang ya mereka udah lebih asik lah ya, maksudnya udah ngerasa lebih nyaman. Karena kalau kita menuntut ilmu, kita punya lingkungan yang nggak nyaman, teman-teman sekolah yang nggak nyaman, wah itu berpengaruh sekali. Pulang sekolah langsung nggak pulang, pergi mana-mana karena temennya ngajak gitu. Yuk kesini. Takutnya anak laki-laki itu kan sekarang ngeri dengan namanya narkoba. Gitu. Jadi memang sebenarnya ya kita ya sebagai orang tua bekerja sebenarnya memonitor itu agak susah sih gitu. Tapi ya kita bekerja sama lah sama suami, sama saudara gitu. Ya kan Pak? Iya. Ya, semoga ya anak-anak kita baik-baik saja lah ya. Yang penting mah itu keterbukaan sama anak. Iya. Biar anak kita nyaman cerita. Benar. Dan ketika kalaupun hal yang baik kan kita juga ya kan. Tapi menjadi pertanyaan, itu anak mau cerita ke lo ya? Mau Pak. Dia nggak berpikir, jangan-jangan emaknya si senior itu gitu. Karena saya mendekati mereka melihat karakternya. Orang ini karakternya seperti ini. Nggak bisa anak itu kita nanyanya marah-marah, nggak bisa. Karena anak itu karakternya beda. Saya pelajari itu. Gitu. Belajar psikolog ya? Yes, betul. Nah, belum nanya ke Robi nih. Iya, Robi kalau mau gebrak meja kayaknya. Ada ya, kita harus gimana nih untuk nyelamatin anak supaya nggak jadi korban bully bagi teman-temannya di kelas gitu. Kalau belajar karate. Karate. Enggak, kebetulan kalau saya gimana ya, anaknya itu karena cowok ya, mereka juga udah belajar tahu sendiri, kita udah kasih tahu gitu. Dan mereka juga udah pernah lihat misalnya temannya ada yang dibully ya kan. Ya, mereka tuh kebetulan di sekolah itu kalau ada kejadian nih ya, dan itu akan diumumkan di masjid. Dipanggil anak-anaknya. Sekolah itu Pak. Masjid sekolah kan? Iya. Kali. Ya kali Masjid Istiqlal gitu. Mereka juga selalu cerita misalnya kejadian tuh selalu diceritain. Ya Tapi mbak diomongin di masjid. Karena saya ini kayak pengumuman orang meninggal. Bukan, pengumuman jadi mereka kan tiap sholat zuhur gitu ya. Mereka tuh kalau sholat zuhur ada kejadian anak yang nakal, ada apa tuh. Tapi selalu dipanggil sama ada guru ininya, guru apa sih? Anak-anaknya disebut di masjid gitu. Sebut. Di Kamu speaker. nanti ke sini ke ruang bapak. Jadi kejadian mereka tuh tahu. Gitu. Oh itu bukan lagi membuli kayaknya ya? Karena disebut namanya. Enggak, karena ketahuan kejadiannya. Jadi tuh emang guru tuh jadi tahu nih anak-anak siapa. Kamu tadi ini nanti ke ruangan bapak. Jadi gitu. Jadi tuh itu diomongin di masjid tuh. Diomongin nih anak yang tadi nakal. Nah, itu anak saya kan tahu tuh jadi kejadian kayak gitu tuh. Kalau pulang cerita, "Bunda, tadi ini panggil. Kenapa kejadian? Iya, tadi dia gini-gini." Gitu. Oh, ya kamu kalau gitu jangan kayak gitu. Kamu juga misalkan teman kamu ada yang ngebully kamu lawan. Kamu lapor sama guru yang memang guru ini apa? Yang biasa ngomongin namanya Pak siapa gitu, saya juga lupa. Ya kayak guru BP kali ya. Iya.
Jadi itu sama tuh kakaknya juga gitu, dan kebetulan mereka kalau pulang tuh selalu ada kejadian itu selalu cerita semuanya. Udah teman aku gini-gini, bagus terbuka gini. Mereka juga kalau apa tuh, mereka berdua juga suka cerita nih, adik kakak di kamar gitu suka berdua. Tadi temen aku gini-gini, nanti baru cerita ke saya gitu. Karena dia nanya 3 cowok semua. Oh. Jadi kan Iya pantesan butuh karakter ibu yang kalau kita kan begitu. cowok cewek kan. Makanya ibunya punya ilmu gebrak. Iya perlu berarti. Anaknya laki semua. Iya. Jadi kan kalau Dan saya- anak yang kena 4 lagi. Iya. Sama bapaknya. Makanya Yang mana Bu Robi doang. nggak Nggak. sampai Iya terus? ya kemarin tuh saya juga peringatin dia, maksudnya ya kamu apapun lapor kejadian, kalau ada kejadian lapor sama guru yang inilah intinya gitu. Kita juga bentengin, dan kita juga kasih tahu anak kamu juga nggak berlakukan teman kamu seperti itu, gitu nggak bagus. Mereka paham, makanya mereka tuh kalau main tuh ya asik-asik aja. Ya makanya kalau di sekolah tuh ya lagi jam istirahat ya mereka main olahraga, maksudnya main bola main apa enggak, yang bergaul sering mungkin yang kebanyakan itu kejadian kan kalau anak-anak nongkrong ya, bergeng gitu ya, dan nongkrong itu yang jadi nimbulin apa sih, kayak semacam tadi yang Bu Esi bilang kayak circle kelompok-kelompok gitu. Kalau anak saya kebetulan memang berkelompoknya tapi yang lebih ke yang sportif gitu, positifnya ya. positif gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau yang satu lagi mungkin karena suka gambar, jadi juga mereka nggak lingkungan bergaulnya, nggak main ke olahraga ya tetap di lingkungan kelas, nggak pernah keluar main dengan yang lain gitu. Enggak, tapi kenapa di umumnya di Masjid ya? Ya mungkin karena sekolah Islam kali ya. Iya kan Tapi sekolahnya kan ada ada. saat masjid, jadi Iya, iya, itu misalnya kamu ini nanti panggil Quran Bapak, jadi dongeng tuh sekarang karena mungkin kan nggak ditegur saat di situ, jadi cuma mungkin nanti kamu Quran Bapak, ya, tapi ini anak paham ada kejadian nih, oh tadi dia tuh mungkin panggil ini karena kejadian ini, berarti disuruh ruangan Bapak ini gitu. Oke. Jadi diumumin ada kejadian apa di masjid. Ya untung nggak diumuminnya. Pengumumannya saja. Bukan diumumin mematikan loh. Diomelin anak-anak di rumah. Jadi kan mereka habis sholat biasanya gitu. Ya, Oke. Jadi pada saat semua kelas kan itu memang sholat zuhur kan. Habis pulang sholat zuhur tuh kan di masjid semua, masjid sekolah. Jadi Iya, langsung betul. di situ lah di anak-anak yang nakal-nakal tadi itu disebutin nanti Quran Bapak ya gitu. Oh, berarti ngomongnya di dalam masjid nggak pakai toa gitu. Enggak, di dalam masjid Di dalam sholat. Oh, Jadi toa mereka di toa dalam. Di Iya, toa toa dalam. pakai. Oh, kan di halo-halo Ya kali pakai toa. keluar. Bukan di Halloween pakai Oh, enggak. kita begitu pakai toa di halo-halo Di gitu. masjid itu sih. Orang lagi beli sayur, apa ya? Mana Iya. Papa Bukan sekarang pakai toa enggak. di dalam masjidnya. Iya. Oh, di dalam masjidnya. Ya gitu, Rin. Jadi bukan Bukan diomelin Jadi di kalau- toa halo-halo. bukan toa luar. Gitu. Iya. Kalau toa luar begitu bunyi ting gitu, orang udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal Ya, ngomongin bener, itu baru gitu. ngomong assalamualaikum. Iya. Siapa nih? Iya. Oh, panggilan-panggilan Oh, kan. gitu. Oh, di dalam masjidnya. Oke. Oke, saya menurut Bu Robi sama Bu Esti di saat ini kan banyak bully lagi viral di sekolah ya. Perlu nggak sih ya menurut Bu Esti sama Bu Robi anak-anak itu punya ilmu bela diri, bekal ilmu bela diri? Nah, lebih Iya. lebih penting mana ilmu bela diri atau pendekatan terhadap anak? Iya. Jadi dia harus ini gitu. Lebih ke Harus pendekatan gimana? sih. Ilmu kalau bela kata diri saya. nggak Pendekatan. perlu Pak. Jadi Sama dia sebenarnya. bisa ambil sikap kalau saat dia dibully Ya, kalau di bisa sekolah, dua-duanya kan? bagus, Iya gitu. kan dia kalau dibully langsung dia ngambil sikap, punya ilmu bela diri temannya langsung. Tapi kan takutnya kalau berdiri Iya, kita bela maksudnya diri mau gitu. ini bertahan sendiri taunya malah jadi Iya. itu kan malah jadi bumerang gitu. Maunya kita mempertahankan diri kita nih dengan bela diri kita. Iya. Tapi kan kita nggak tahu kan orang yang ini taunya Ya. malah jadi kira-kiranya kita yang membuli dia. Iya. Gitu kan. Iya. benar. Nanti malah kebalik. Sekarang kan hukum bisa berbalik. Iya. Jadi Dan- nggak perlu lah ya, nggak perlu punya ilmu bela diri. Perlu sih, perlu ya. Perlu. Buat jaga Cuman diri, kalau Gimana tergantung tempatnya lah ya. kalau ya kan ini masalah circle ya. Kalau bad circle-nya ini kebetulan lebih kuat daripada kita anak kita yang punya bela diri, kan Iya. dia tetap kalah juga kan. Dan itu akan lebih bahaya ketika dia ngelawan, ya abis. Sama Betul. dihajar lagi. Kalau dihajar Iya. gitu, lebih ke fisik kan gitu. Jadi pura-pura bego aja ya Pak. Apa ya? Mau meluruskan ya, Apa? yang biasanya yang dibully itu bukan kadang-kadang yang introvert, Iya betul. bisa jadi malah yang biasa dibully itu yang memang Bandel-bandel. yang bandel-bandel gitu. Oh, yang Saya bandel. kalau anak saya sebenarnya bukan dibully sih, jadi mungkin
balas dendam teman-temannya. Nggak introvert, cuma karena dia saking Banyak tingkah mungkin ya. Jadi sama temannya itu ya dibalikin lagi gitu. Maksudnya Berarti temennya yang hajar dia lebih banyak tingkah ya. Troublemaker-nya yang itu sebenarnya gitu. nggak mengumpulkan kekuatan gitu. Iya, jadi karena mereka berkelompok kan, Iya. di satu. Pokoknya bukan karena introvert sih gitu. Iya, bukan masalah introvert. Karena kadang-kadang ya Banyak tingkah lama-lama temennya Iya. sebel gitu Iya. kan. Iya. Mengumpulkan kekuatan, ayo kita serang dia karena gitu. keisengan ya. Kalau zaman sekarang kan mungkin anak-anak kayak dulu kan kita iseng aja biasa aja ya. Kalau Iya. sekarang tuh anak-anak sekarang tuh kayak nggak suka disengin gitu. Lebih kayak nyenggol dikit aja kayak apa sih gitu Iya. ya. Kalau dulu kan kita enggak. Emang ya, pernah biasa. anaknya juga gitu Pak Eko. Waktu SD, anaknya kan diem yang cowok. Temennya ajak main, ayo main. Anakku nggak mau, lagi nggak suka gitu. Nggak, dipaksa tuh. Anak saya kesel, lagi nggak pengen main, kesel. Akhirnya dia nendang, nyakar loh nggak satu. Nyakar temennya marah, menendang sampai bibirnya ditendang. Saya nanya, kenapa? Akunya nggak mau main bunda tapi dipaksa-paksa gitu. Akunya kesel gitu, aku cakar mukanya gitu. Terus akhirnya temennya dia malah nendang mukanya dia, malah punya contoh. Tapi ya namanya anak-anak ya udah kita lihat aja kan. Nggak dilempar meja ibunya kan? Iya, emang mungkin gitu kalau anak sekarang kali ya. Iya. Oke. Tapi bener juga sih, artinya yang menjadi korban bully nggak cuman introvert, tapi ekstrovert juga. Artinya tergantung dari lingkungan itu sendiri, gitu kan. Gak kerasa udah 30 menit. Iya. Itu juga ya? Ya kan? Masa ya? Lanjut aja Pak, 1 jam Hah? lagi Pak. Masih, lanjut. Oke. Topiknya beda lagi. Oh iya, Belum topik yang ini, wanita karir. lanjut Oke. kali. Nanti nextnya lah, nextnya. Nanti next Oke, lah. ini ada catatan sih sebenarnya yang gue kumpulin. Jadi pencegahan gangguan kesehatan mental itu bisa dilakukan dengan satu, menjaga kesehatan, beristirahat yang cukup, terus membangun kebiasaan berpikir positif, membangun kemampuan menghadapi masalah, gitu. Itu kan pembiasaan ya. Menghindari kebiasaan buruk yang dapat memicu stres. Nah, yang terakhir membangun circle pertemanan yang positif. Nah, itu yang penting gitu kan. Itu yang penting. Tinggal gimana kita ngajarin anak-anak supaya cari circle yang positif gitu, yang baik gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan begitu mereka juga bisa aman. Pergaulan. Iya. Dan studinya bisa lancar gitu kan. Ya. Itu baru pendidikan loh. Mungkin nextnya kita ngomongin di dunia kerja kan. Mental health dunia kerja. Tadi Kalau mental health itu di dunia kerja nggak usah lihat kiri kanan atas bawah. Kata bukunya tak lihat depan kayak pakai kacamata kuda. Baru dibahas tadi di kantin Pak. tadi Oh, saya gitu. ngebahasnya justru di dunia kerja. Dunia kerja. Bapak malah dunia pendidikan. Iya, apa-apa. Kan biar ada alasan kita Iya, ketemu iya. lagi kan gitu. Gitu kan. Nanti Sudah kan? kalau nextnya jangan lupa Thai tea bukan kopi ya Pak. Saya Lu jangan requestnya? salah. Kebun buah. Oh, jus Jus. buah. Oh, my iya, God. oke. Request lagi. Karena kita udah jelita, jadi Oh, iya. hidup sehat. Pak. Jadi hidup sehat Jelang Pak. 50 tahun. Tadi kita jadi hidup sehat. Kita nggak ngopi, nggak apa Bi? Nggak mau. Nggak minum es gitu. Minumnya ranget Pak, air putih. Oh, Ranget air putih hangat. Pak. Tapi Kita berarti- ranget putih Pak. Berarti Jusnya jus jusnya- hangat nih. Jusnya jus anget berarti. Nggak, jusnya diminum saat abis setelah podcast kan udah jadi. Oh, udah iya. mencair, udah Kan. mencair. Kan prinsipnya nggak ngopi, nggak minum es kan. Oh iya iya, tuh Pak. Sehat Oh. juga loh Pak. Awalnya kan dari situ kan kesehatan mental. Iya dong, iya dong. Iya. Nah, dari makanan minuman yang kita Iya, ini dong. Ya, konsumsi. makanya tugas lu cari modal. Set dah. Gua juga Donatur. Ini donatur. Iya, iya. Dari modal Mas hari ini berdua. Oke, untuk sekarang kita cukup dulu. Thank you banget udah mampir. Terus mudah-mudahan besok, ya kapan-kapan kita ketemu Ya. lagi membahas tema yang lain. Iya, betul. Kita range waktunya lagi dengan tema yang lain yang lebih hot. Lebih hot. Hot wheel, hot. Yang paling penting kalau ngundang mereka harus ada jus gitu kan. Iya, itu ya dicatat ya Pak. Oke. Nah, hari ini No coffee, no ice ya. Oke, sekali lagi thank you banget. Ya, semuanya. terima kasih Pak. Bobby ya, sehat Ya, selalu. sama-sama. Oke, Terima kasih sudah mampir Di mana? Oke. di podcast. Di podcast Orange Orange Dan. Dan. Orange Oke. dah. Oke.